Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan coba membahas materi fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Bapak rasa ya kalian berarti sudah memahami i'rab mungkin. Kalau udah sampai sini pelajarannya ya. Ini untuk persiapan. Pertama adalah fiil. Artinya fiil adalah kata yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Sebenarnya maksudnya fiil itu adalah kata kerja yang disertai dengan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kata kerja, dalam bahasa Inggris itu verb. Seperti kata kataba telah menulis, qoro'a telah membaca, yaktubu sedang menulis, yaqra'u sedang membaca. Nah itu. Jadi ada waktunya ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata kerjanya itu mempunyai waktu. Jadi ada waktu telah mengerjakan, sedang, atau akan. Pembagiannya fiil itu dilihat dari waktunya terbagi menjadi 3, yaitu fiil madi, fiil mudhore, dan fiil amr. Fiil madi itu yang menunjukkan waktu yang lampau. Kalau dalam bahasa Inggris itu berarti dia tensesnya past tense. Lalu fiil mudhore itu menunjukkan waktu akan atau sedang. Lalu terakhir fiil amr itu perintah. Kalau perintah itu berarti sedang ya. Jadi ini pembagiannya ya. Lalu pertama fiil madi. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan, fiil madi adalah fiil yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Past tense ya. Contohnya kataba telah menulis, qoro'a telah membaca, fataha telah membuka, jalasa telah duduk. Nah, ini semua mengartikan telah atau sudah, berarti sudah terjadi. Lalu fiil mudhore adalah fiil yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa sekarang atau akan datang. Ya, contohnya yaktubu sedang atau akan menulis, yaqra'u sedang atau akan membaca, yaftahu sedang atau akan membuka, yajlisu itu yajlisu ya, bukan yajlisu, sedang atau akan duduk. Lalu ada fiil amr. Fiil amar adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Contohnya uktub tulislah, iqra bacalah, iftah bukalah, ijlis duduklah. Setelah fiil ada fa'il. Fa'il itu artinya adalah yang mengerjakan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek, yaitu isim atau kata benda. Berarti yang terletak setelah fiil dan menunjukkan pelaku suatu perbuatannya. Jadi dalam bahasa Arab itu namanya fa'il atau subjek. Berbeda dengan bahasa Indonesia, subjek itu seringnya atau memang ditaruhnya di depan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah yang artinya pekerjaannya dulu baru subjeknya. Contoh, ini ada fiil dan fa'il, yaitu kataba tolibu. Nah, kataba itu fiil madi yang tadi dijelaskan di awal, lalu ada tolibu itu fiil fa'il ya. Jadi kalimatnya diartikan siswa telah menulis, bukan telah menulis siswa. Jadi dalam bahasa Arab penulisannya itu dibalik. Jadi kata kerjanya dulu baru subjeknya. Tapi di bahasa Indonesia subjeknya dulu baru kata kerja. Dan ini namanya jumlah fi'liyah. Dalam bahasa Arab juga ada yang subjeknya dulu.
Jalasar rojulu, seorang laki-laki telah duduk. Ya jelisul mudarrisu, itu mudarrisu ya. Guru sedang atau akan duduk. Ya, jadi mudarrisu itu guru, ya jelisunya adalah sedang atau akan duduk. Nah, jadi bukan sedang atau akan duduk guru, tapi guru sedang atau akan duduk. Qalats Aisyah. Qalats itu fi'il madi. Aisyah telah berkata. Aisyah telah berkata. Nah, itu kata Aisyah, mudarris, rojul, atau libu itu adalah contoh fa'il atau pelaku. Jadi subjek yaitu kan siswa, seorang laki-laki, guru, Aisyah itu semua adalah subjek. Ketentuan-ketentuan untuk fa'il ya. Fa'il harus selamanya marfu atau dibaca rofa. Nah, ini Bapak mudah-mudahan kalian tahu apa marfu itu, dibaca rofa itu maksudnya apa. Tapi singkatnya adalah tanda marfunya disesuaikan dengan macam isimnya. Jadi yang paling simpel tanda rofa yang paling kuat itu adalah domah. Domah ya. Ya mudah-mudahan kalian tahu harokat itu yang bagaimana. Harokat domah itu nulisnya bagaimana. Contoh-contohnya misalnya qalats Aisyatu. Nah, ya jelisul mudarrisu, jalasar rojulu, katabat qolibu. Nah, di situ kan semuanya harokat domah ya. Aisyatu, mudarrisu, rojulu, qolibu, karena ya semuanya ropaknya adalah pada isim yang biasa ya. Jadi tanda marfunya adalah domah, dan yang kalian pelajari juga kemungkinan akan domah. Jadi ketika setelah fiil kalian disuruh ngelihat harokat atau memberi harokat, itu nanti akhirnya itu domah. Dua, ada ketentuan lain, jika failnya mu'annas atau perempuan, maksudnya perempuan, maka diberi tanda mu'annas pada fiilnya. Nah, jadi fiilnya tadi kalau dia perempuan harus juga tertuju pada perempuan. Kalau laki-laki, laki-laki. Nah, ini udah dipelajari juga sebenarnya pasti di kelas 5 mungkin atau di sebelumnya. Jadi fiil madi dengan tak mati itu seperti kata katabat stolibatu. Nah, jadi ada tak mati di akhir kata kataba, yang berarti itu menunjukkan bahwa fa'il itu adalah seorang perempuan. Artinya kan siswi telah menulis. Nah, siswi itu kan perempuan. Jalasat mir'atu, seorang perempuan telah duduk. Nah, ada tak matinya. Jadi hadarat mudarrisatu, bu guru telah datang. Nah, gitu ya. B, jika fiil mudhari dengan tak di awal fiilnya seperti, nah, kalau tadi fiil madi itu dikasih tak mati. Nah, kalau fiil mudhari itu yang tadinya ya, yang mana ya jelisu pada contoh sebelumnya itu jadinya tajlisu. Nah, karena depannya adalah Fatimah. Fatimah adalah seorang perempuan. Jadi tajlisu Fatimah misalnya, atau taktubu tolibah, atau ya tajlisu mir'atu, atau tahdoro mudarrisatu. Nah, gitu. Jadi kalau awalnya fi'il mudhari itu ya, karena dia laki-laki. Nah, kalau ketemunya fa'ilnya itu perempuan seperti Fatimah, bu guru, siswi, misalnya bidan atau apa yang perempuan lah. Nah, bidan ada yang laki-laki mungkin. Ya itu. Maf'ul B, pengertian. Maf'ul B adalah isim yang menunjukkan kepada objek penderita yang dikenai suatu perbuatan. Maksud penderita itu yaitu ya yang dikenai suatu perbuatan. Jadi objek lah. Jadi kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Nah, bahasa Arab juga itu ada. Cuma urutannya adalah predikat dulu, terus subjek, terus baru objek. Yang dikenai suatu perbuatan, contohnya
Kataba tolibatu darsa. Nah, kataba itu fi'il madi, at-tolibatu itu fa'il. Fa'ilnya itu dibaca domah. Katabanya itu adalah fi'il madi karena laki-laki jadi tetap tidak dikasih tak mati. Ad-darsa, siswa itu telah menulis pelajaran. Fataha Muhammadul baba. Fataha telah membuka Muhammad. Jadi Muhammad telah membuka pintu, dan di situ ditulis lagi Muhammadun. Nah, itu pakainya domatain. Tapi itu juga tetap doma yang berarti irobnya ropa. Kenapa dia pakainya fathatain? Karena domatain, karena tidak ada alif lam di depannya. Nah, kalau kalian lihat ada alif lam di depannya, pasti dia harokatnya cuma doma. Tapi kalau dia tidak ada alif lamnya, itu akan ada domatain. Muhammad telah membuka pintu. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Nah, seorang anak laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ini namanya fi'il, fa'il, maf'ul be. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiganya maf'ul be dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sebelumnya. Nah, contoh di atas tadi objeknya itu yaitu Quran, pintu, dan pelajaran. Ya. Lalu ada ketentuan untuk maf'ul B. Maf'ul B harus mansub atau maksudnya dibaca nasab. Dengan tanda nasabnya disesuaikan dengan macam isimnya. Nah, adapun dalam contoh kataba tolibud darsa fataha Muhammadun baba yaqra'ul waladul Quran, itu mansubnya adalah harokat fathah di akhir kata. Nah, itu yang ada tanda merah itu kan fathah. Jadi kalau fa'il itu harokatnya domah atau ropa. Nah, kalau si maf'ul bih ini harokatnya fathah. Nah, itu perlu diingat. Hati-hati, jangan keliru dalam harokat. Dan tadi juga tentang kalau dia perempuan itu pakai tak mati kalau dia fi'il madi. Kalau dia fi'il mudhari yang ya-nya diganti menjadi ta. Nah, contohnya kalau misalnya katabat Fatimatu darsa. Fatahat Valenciu, nah, kan harus doma ya. Baba, nah, atau lalu takra'u devikayu Qur'ana. Nah, gitu. Jadi dia berharokatnya doma. Nah, tapi kalau untuk nama orang seperti yang bukan bahasa Arab itu ya sebenarnya tidak perlu doma karena dia bukan berbahasa Arab. Jadi dia tetap itu tadi hanya mengingatkan bahwa harokatnya itu adalah doma atau domatain atau ropa. Nah, kesimpulannya jadi dalam contoh kata batolibatu darsah fataha Muhammadunul bab yaqra'ul waladul Quran, itu diurutkan kataba sebagai fi'il, fataha fi'il, yaqra'u fi'il. Lalu ada tolibu fa'il, Muhammadun fa'il, waladu fa'il, ad-darsa maf'ul bih, al-baba maf'ul bih, al-Qur'ana maf'ul bih. Yang mana di situ harokatnya kalau fi'il kan harokatnya tetap seperti aturannya, sedangkan kalau fa'il itu domah. Kalau maf'ul bih itu fathah. Sesuai dengan isimnya ya, karena di sini hanya isim mufrad sama isim nama. Jadi ya tidak macam-macam, dan Bapak rasa nggak akan bakal macam-macam juga untuk di kelas 6 SD. Nah, ini untuk bonus tambahan ya, yaitu pembagian lain dari fi'il. Jadi ada dilihat dari objeknya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Kalau di bahasa Indonesia itu namanya kata kerja transitif yang mana dia butuh objek. Lalu fi'il lazim itu yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak membutuhkan objek. Contohnya fi'il muta'addi adalah yaqra'ul waladul Quran. Lalu
tata'allamul bintu. Nah, itu kesalahan itu ya. Itu di situ ditulisnya binta, padahal seharusnya itu dibacanya domah karena itu adalah fa'il. Al-hisaba, nah baru fathah karena itu maf'ul bih. Nah, jadi di sini namanya fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek. Jadi kata yaqra'u, tata'allama sama fataha itu adalah muta'addi karena membutuhkan objek. Jadi kalau tidak ada objeknya tidak sempurna, seperti yaqra'ul waladu, seorang anak laki-laki membaca. Kurang lengkap gitu. Tata'allamul bintu, seorang anak perempuan belajar. Kurang gitu kan. Lalu di sini maka dilihat lagi tata'allamul bintu. Nah, itu fi'il mudhari. Tata'allamu, dia mengganti depannya menjadi ta ya. Jadi bukan ya ta'alamu tapi tata'allamu. Nah, ini banyak sekali sebenarnya, dan ini sebenarnya sangat enak dan mudah ya untuk bab fi'il fa'il maf'ul bih ini, karena kalimatnya itu lebih sederhana ya, karena hanya mengganti saja. Kalau dia untuk perempuan diganti ta mati, kalau dia fi'il madi. Kalau dia fi'il mudhari tinggal depannya yang ya itu diganti jadi ta, udah. Terus sisanya tinggal harokat domah untuk fa'il, lalu maf'ul bihnya itu diharokati fathah gitu, atau nasab atau. Selanjutnya fi'il lazim, contohnya yaqiful mudarrisu, seorang guru sedang berdiri. Tangzilul mator, hujan turun. Hadarat thalibatu, seorang siswi telah datang. Nah, jadi kata-kata ini tidak perlu objek karena sudah jelas gitu. Jadi kayak seorang guru sedang berdiri, ya udah gitu, berdiri. Kita nggak perlu kayak berdiri apa, ya udah kan berdiri gitu. Jadi yakiful mudarisu, mudarisu itu guru laki-laki, maka dia pakainya ya, dan ini fi'il mudhari. Tangzilul mator, nah hujan turun. Nah, ini mator ini hujan turun tapi dia pakainya tangzilu, jadi dia mengganti huruf ya karena muannas gitu. Kenapa? Nah, ini juga sebenarnya karena jamak itu biasanya muannas arahnya, jadi bukan berarti hujan itu perempuan ya, tapi memang penggunaannya akan dipelajari lebih lanjut lagi di mungkin ketika sudah kuliah dan kalian ngambil jurusan bahasa Arab. Kalau sekarang ya yang kecil-kecil aja, yang sederhananya saja. Hadarat thalibatu. Nah, hadarat ada tak mati berarti seorang siswi. Nah, kan perempuan. At-thalibatu domah karena fa'ilnya. Ya, demikian ya. Panjang sekali ini penjelasannya, sampai 18 menit. Ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk didengarkan, dilihat, dibaca, dan disesuaikan. Karena ada juga kan menghafalkan kosakata juga, itu penting. Ya, selain itu matematikanya juga diingat itu. Cuma satu bab dan seharusnya bisa, Bapak juga udah ajarin. Ya udah, oke. Terima kasih.